Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Dan di episode kali ini kita mau jalan bareng sama Tria The Changcuters. Oh, udah pada tahu ya. Insya Allah kita mau ngebahas tema-tema yang sederhana, yang ringan, keseharian, tapi punya makna tentunya ya, insya Allah. Oke teman pergi, alhamdulillah kita udah bareng sama Kang Tria The Changcuters. Alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Kang? Alhamdulillah. Terus grogi bareng vokalis ya. Aduh, saya yang grogi bareng Ustaz. Terus satu ya grogi bareng vokalis, dua grogi juga karena badan saya sama The Changcuters tuh ramping gitu. Sudah ditakdirkannya begini. Energi gitu kalau manggung teh. Iya. Kalau saya manggung mah juga mau bisa lompatan. Jangan Ustaz. Jangan lompatan. Kalau Ustaz tuh lompatan sambil ini nanti orang susah merhatiin. Nah, kalau di panggung. Oke, kita mau jalan-jalan sama Kang Tria. Berangkat dulu ya. Oke. Siap kalau gitu. Berangkat Ustaz. Skoy istiqomah. Baik teman pergi, juga Kang Tria, biar jalan-jalan kita berkah, aman, selamat. Kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandor wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal. Baik, sebelum masuk ke tema, dan tema kita adalah Dua Cinta Satu Benci ya. Wow. Kalau bicara cinta mah ada lagu-lagu The Changcuters kayak Cinta Unggul ya. Yang baru tuh September kemarin apa sih yang baru tuh? September kemarin kita udah ngerilis satu album. Ada 3 single. Okay. Yang pertama singlenya judulnya Hantu, yang kedua judulnya Cari Rasa, dan yang ketiga Satu. Satu ya? Iya. Oh keren, nah bisa kepoin ya. YouTube-nya juga aktif ya? YouTube aktif ya. Cuman emang beberapa bulan kemarin yang lagi nggak aktifnya. Tapi sebelumnya aktif gitu. Alhamdulillah. Oke, kalau dengar The Changcuters mah udah nggak asing lah ya. Udah 15 tahun katanya ya, Kang? Betul, mau masuk 17 tahun, masuk 17 tahun ya. Ini, dari 2004. 2004. Gak kerasa juga ya. Gak kerasa. Anak ABG. 17 tahun. Oke, kita mau ngebahas tentang Dua Cinta Satu Benci. Dua Cinta Satu Benci. Temanya keren ya. Apa itu gimana? Ini merujuk kepada satu keterangan hadis yang Rasulullah SAW sampaikan. Salatsun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau ketiga perkara ini ada pada diri kita sebagai orang mukmin, maka kita akan merasakan halawatal iman, manisnya iman, lezatnya iman. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yugdhafa finnar. Yang ketiga yakni enggan kembali pada kekufuran sebagaimana enggan dimasukkan ke dalam neraka. Ini dua cinta satu benci ini adalah satu, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya ya. Yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga benci kepada kekufuran. Oh, jadi itu semacam rumus ya? Rumus. Dua cinta satu benci itu tuh ya? Betul, betul. Oh, iya. Kalau bicara mengenai cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, nah, itu gimana? Ini disampaikan, diungkapkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Saya mau minta bantuan Kang Tria untuk baca terjemahnya ya. Ayat 24, Kang. Ayat 24. Ini ya. Iya. Ini nih. Apa ini? Iya, terjemahnya.
Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi di ayat ini jelas ya, kita bukan dilarang mencintai harta, kita nggak dilarang mencintai keluarga, ya, perniagaan, bisnis yang kita takut kerugiannya, ya, semuanya itu nggak dilarang. Cuman yang jadi persoalan dan menjadi larangan itu adalah ketika semuanya mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi semua itu boleh kita cintai, tetapi harus berlandaskan niatnya terhadap cinta terhadap Allah gitu. Betul, ya, betul. Jadi ketika seseorang kemudian ada seruan, panggilan, azan, meskipun dia lagi asyik dengan kerjaannya, ya, break dulu. Oh, waktunya sholat. Berarti seandainya kalau misalnya istri saya nanya, Papa, kamu mencintaiku? Tidak, aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, gitu dong ya tadi. Iya, betul, kan? Betul. Iya. Dia tidak bisa berkata apa-apa ya usahanya. Kalau kayak gitu, mau berani apa dia ya? Iya. Dan bukti dari cinta kita kepada Allah adalah aku mencintaimu karena Allah. Itu yang kedua kan? Itu yang kedua, jadi betul. cinta kita kepada seseorang itu karena Allah. Betul, karena Allah. Ketika kita cintanya karena Allah, maka jadi ringan kan kalau tulus itu ya. Iya sih. Mencintai dengan ketulusan itu nggak ada keterpaksaan kan ya. Benar. Maka akan nyaman. Dan nanti kalau kita hanya paham bahwasannya ketika kita cinta kepada seseorang karena Allah tuh pasti nanti akan menimbulkan yang namanya care, perhatian. Kalau kita mencintai diri kita, maka kita pun akan perhatian kepada kita. Kita mencintai seseorang pun kita akan memperhatikan persoalan, kesulitan kehidupannya, dan kita pun mau ngebantu dia gitu ya. Ketika kita cinta kepada Allah, maka kita pun akan memperhatikan segala aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Yang kedua, nanti adanya responsibility ya, kita tanggung jawab. Kalau orang mencintai keluarga, kayak Kang Tria itu cinta kepada istri, maka akan tanggung jawab kan untuk persoalan kesehariannya, bulanannya gitu kan, sandang pangan papannya. Ketika kita cinta kepada Allah, kita pun akan tanggung jawab terhadap lagi-lagi aturan Allah. Ketika Allah memerintahkan kita ikuti, Allah melarang kita jauhi. Nanti kita juga mesti paham juga bahwasanya ketika orang mencintai karena Allah, maka dia pun tidak akan kemudian menjadikan istri atau anak jadi nomor wahid, di nomor pertama. Diprioritaskan berarti. Betul, gitu kan? Betul. Iya. Dan kecintaan kita kepada Rasul pun demikian. Karena kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia secara keseluruhan. Betul. Jadi sebetulnya ketika kita bersungguh-sungguh baik itu melakukan sesuatu atau mencintai seseorang, diniatkan sebesar mungkin karena Allah ya berarti ya. Betul karena Allah. Kita cinta ya, Akang sebagai musisi ya, melakukan sesuatu itu karena kecintaan, maka akan dirasakan ya, enggak jadi beban kemudian aku harus ngidupin keluarga gitu ya, enggak jadi keterpaksaan gitu ya. Tapi ya enjoy, nikmat gitu. Apapun pekerjaannya, selama itu halal, selama itu thayyib, ya akhirnya jadi enak, nyaman gitu. Dan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul memang harus dibuktikan. Nah, buktinya apa? Nah, itu gimana? Pembuktiannya juga kecintaan kita kepada saudara kita sama seperti kita mencintai diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hari ini sekarang dibuktikan banget Kang di kondisi pandemi ini. Gimana tuh? Ya, seorang Tria Decak Juters alhamdulillah ya masih diberikan kecukupan harta ya, kecukupan ya. Jangan bilang kekurangan. Kecukupan. Nanti kalau bilang kekurangan pada transfer ke beliau. Di bawah sini ya nanti. Enggak apa-apa kalau mau transfer ya. Jadi
kondisi pandemi ini tuh kita betul-betul ngebuktiin ya kecintaan kita kepada tetangga. Bisa jadi ada tetangga yang nggak bisa makan, Kang. Benar. Bisa jadi ada tetangga yang memang suaminya udah di PHK. Betul. Nggak bisa ngehidupin keluarganya, sekolah juga udah pada putus gitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang kan kayak sekarang ini kan nggak boleh mudik, jadi dia mungkin dia udah nggak punya pekerjaan, nggak ada keluarga di situ, tapi dia juga nggak bisa kembali ke rumahnya di kampung halaman. Betul, gitu kan. betul. Nah, saatnya kita buktikan kecintaan kita kepada saudara kita sama seperti kita mencintai diri kita. Apa pembuktiannya? Ya peduli dong. Kita dikasih alhamdulillah kecukupan. Ayo saatnya. Dan yang namanya zakat mah bukan hanya zakat fitrah aja ya, di bulan Ramadan saja. Tapi kan ada zakat-zakat yang lain. Kita berbagi kebahagiaan, kita memberikan bukti keperhatian kita. Apalah yang bisa kita berikan ketika teman pergi juga mungkin dari sisi ekonomi juga sama. Kita manfaatkan ya teman-teman kita yang punya kelebihan cukup harta. Saya sangat mengapresiasi siapa yang Jumat Berkah teh? Jumat Berkah. Kang Erik, Masya Allah kan. Saya selalu dapat pesan WhatsApp-nya dari Vino. Jumat Berkah, Masya Allah. Di tengah kondisi beliau yang ada kesibukan juga, tapi menyempatkan untuk memberikan keberkahan kepada saudara-saudara. Saya dapat fotonya, ada tukang beca, ada macam-macam. Itu merinding kan? Iya memang. Seorang Decang Cuters ya, satu di antara sekian, dan tentu teman-teman yang lain juga banyak ya di belakang layar. Layar. Transfer 5 miliar lah. Gitu, 5M ya. 5M. 500.050. Nah, eta. Tapi emang bukan kalau ini pertanyaan aja sih gitu. Kalau kita misalnya membantu itu justru malah dari yang paling dekat dulu ya Ustadz ya. Ya, betul. Tetangga, entah itu saya kalau di rumah ada justru malah masih sama orang tua dulu. Kayak gitu nggak sih? Iya, kalimatnya kan zatil kurba ya. Jadi kerabat terdekat, saudara. Bisa jadi coba cek ke teman-teman pergi keluarganya. Ada keluarganya juga yang kondisinya bukan lagi miskin, Kang, fakir. Iya. Jadi kan beda miskin sama fakir. Kalau miskin masih punya kerjaan, masih punya penghasilan, tapi nggak mencukupi. Kalau fakir, dia lebih dalam lagi, dia nggak punya kerjaan. Sedangkan yang namanya kebutuhan mah nggak bisa ditinggalkan ya. Jadi fakir ini lebih sulit daripada miskin. Nah, mungkin ada teman-teman pergi atau atau saudara Kang Tria atau saudara saya juga kondisinya memprihatinkan. Perhatikan dulu saudara kita yang terdekat. Berarti itu yang lebih utamanya yang lebih dekat dulu ya Ustaz. Betul. Iya. Betul. Iya sih. Apalagi di pandemi gini, maksudnya kan jarang ketemu juga jadinya nih kan sama saudara, sama bahkan kayak dulu kayak gini lah contoh gampangnya gitu. Misalnya kalau udah bulan Ramadan gini nih suka ada kayak buka bersama sama teman-teman SMA, sama teman kuliah gitu kan. Sahabat-sahabat yang dulu. Nah, justru karena pandemi jadi akhirnya kita jarang ketemu, nggak tahu kabar. Ya tetap harus kita perhatikan ya. Takutnya mereka lagi dalam situasi yang sulit juga gitu kan gitu. Mungkin itu dulu kali ya. Iya, jadi ya silaturahmi aja jangan putus juga. Kadang ada juga sih memang orang-orang yang sebetulnya butuh ya Kang. Iya. Tapi mungkin malu. Nah, iya benar Ustaz gitu kayak gitu. Kitanya juga kayak saya malu Ustaz, butuh tapi malu. Itu berapa M Kang? Jangan M lah, triliun lah. Iya. T. Triliun. Tungkul maksudnya, tungkul lah. Oh iya benar-benar. Nah itu sih sebetulnya itu. Terkadang kita harus justru malah kayak kitanya yang harus peka kali ya Ustaz ya. Betul, gitu, ada kepekaan untuk melihat bahwa kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang sebetulnya dia dalam kondisi yang sulit gitu, tapi kitanya justru ya harus sering ngecek lah kalau bahasa ininya gitu. Harus silaturahmi juga, tetap jangan sampai putus ya sih. Benar. Bisa jadi kita tanya ke temannya mungkin kan, kalau yang namanya teman mahnya teman kan tahu situasi kondisinya. Benar. Nanya ke temannya, kalau dianya sungkan, malu ketika punya keperluan, tanya ke temannya, ternyata betul kita bisa kasih support ya, bahasanya mungkin hadiah lah gitu ya, atau apa gitu kan. Itu adalah bagian dari bukti ekspresi cinta kita ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulnya, maka harus terbukti juga kecintaan kita kepada seseorang harus juga dikarenakan karena Allah. Dan yang terakhir, satu bencinya adalah benci kepada kekufuran. Nah itu gimana? Jadi kita alhamdulillah berada di jalan Allah ya, jalan tauhid.
kita mengesahkan Allah, kita mentauhidkan Allah, la ma'budu illallah, tidak ada yang diibadahi melainkan Allah, maka kita pun harus tetap menjaga keimanan kita, jangan sampai masuk pada jurang kekufuran. Kan ada orang yang Kang, aduh, diputuskan, ku Kabogo, diputusin sama pacarnya, kemudian datangnya ke tempat-tempat yang yang asik atau datang ke perdukunan mungkin, ya, gitu ya, ke orang pintar nanya ada tips and trik nggak Mbah Dukun gitu ya. Mbah Dukun lagi bingung, sarua Mbah Dukun lagi diputuskan pemajikan. Jadi jangan kemudian jadi galau, risau, akhirnya terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Tapi menarik justru di saat pandemi gini Ustadz, kayaknya banyak dengar cerita sih gitu, kayak banyak orang yang sudah putus asa gitu. Nah itu gimana ya Ustadz ya, maksudnya Tria, ya pandemi ini kan emang terjadi apa ya, di luar apa ya, orang yang pernah bayangkan mungkin ya gitu. Sesuatu yang baru pertama kali, ya nggak tahu lah pertama kali atau enggaknya, tapi ini luar biasa ininya, satu dunia kena masalah ibaratnya gitu kan. Dan sehingga sekarang banyak orang-orang yang bukan hanya secara secara finansial atau tapi bahkan secara mental pun udah banyak yang kena gitu loh Ustadz gitu. Ya kalau kita lihat di Quran sih, la tayasu min rauhillah ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Lagi-lagi sih kembalinya ke agama ya. Kalau agamanya kuat, imannya kuat, maka insya Allah seberat apapun ujian yang hari ini kita rasakan, nggak sebanding dengan ujiannya para nabi, nggak sebanding dengan ujiannya para sahabat. Orang-orang dulu tuh lebih berat kan. Mereka harus hijrah dari Makkah ke Madinah ya, harus meninggalkan keluarga, pekerjaan, berat sekali. Harus menerima siksaan demi siksaan gitu ya. Dibandingkan dengan hari ini kita yang mungkin ujiannya ekonomi ya, atau mungkin ujiannya ya kita harus pakai masker, jaga jarak, kita cuci tangan. Nggak sebanding banget dengan ujian mereka yang dulu lebih keren, lebih dahsyat. Teman-teman pergi bisa buka di Al-Ankabut ayat 2-3 ya. Jadi kalau kitanya kuat, pegangan kita kuat, landasannya kita kuat, kita yakin sama Allah. Di episode sebelumnya teman pergi bisa lihat ya perbincangan saya sama Alda di Cangcuter juga kaitan dengan RKD kan, tema sebelumnya rahasia kekuatan doa. Kita mah yakin Allah yang menggenggam segalanya ya. Benar. Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah lah yang menurunkan musibah ini, maka Allah juga yang akan mengangkat musibah ini. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Jadi nggak perlu khawatir, kita berpikirannya selalu husnudzon aja. Kita berbaik sangka, ana inda dzani abdi bi, sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangkaan hambaku. In khairun fa khairun. Kalau hambaku ini ternyata berprasangka baik, insya Allah nggak ada persoalan, nggak ada apa-apa, baik-baik aja gitu ya. Maka kita pun akan mendapatkan kebaikan. Wa in syarrun fa syarrun. Kalau kitanya berprasangka buruk, kayaknya hari ini saya nggak akan dapat rezeki. Betul fa syarrun, jadi buruk juga. Jadi nggak boleh ya ngomong sesuatu yang negatif ke dalam diri sendiri, karena jangan. Juga kayak akhirnya jadi sebuah bentuk doa ya Ustadz. Betul. Dan nggak sedikit yang kasus-kasus punten ya, mohon maaf, kasus-kasus yang positif itu karena berawal juga dari pikiran kan. Betul nggak? Jadi terlalu memikirkan, aduh takut khawatir. Akhirnya gitu ya. Positif kan. Ada yang cerita ke saya Ustadz, suami saya jadi positif karena memang istrinya positif pada bawah ya, COVID. Suaminya sehat walafiat, tapi begitu dapat kabar istrinya positif, nggak lama jadi positif. Karena apa? Dia jujur, dia yang ngaku kepikiran. Nah, iya sih. Iya. Gitu. Ya, ini pas banget sih tadi, 2 cinta, 1 benci. Ya. Jadi lagu lah siapnya. Bisa. Nanti kita oret lagunya. Oret tuh 2 cinta 1 benci, mudah-mudahan ya. Religi ada nggak sih lagu religi? Belum ada ya? Sebetulnya kalau bagus, lucunya sih gini. Jadi dulu kita pernah bikin lagu religi, tapi sebetulnya itu pesanan sponsor sih waktu itu gitu. Nah, bodoh nate di saat itu tuh kalau nggak salah bulan Ramadannya bertepatan dengan Piala Dunia. Jadi pesan sponsornya minta saya mau bikin lagu religi tapi yang berhubungan dengan main bola. Jadi naon tuh? Adalah pokoknya pernah dipakai di iklan juga. Gitu yang Hap Tangkap judulnya. Hap Tangkap. Nah, di sini maksudnya tangkap tuh
tangkap segala kebaikan di bulan Ramadan gitu, tangkap apa ya segala positivitas yang ada di bulan Ramadan seperti itu jadinya. Tapi tangkap juga bisa mengartikan bola ya cukup inilah. Nah kalau khusus bikin lagu religi sih belum. Karena kita yakinnya gini sih Ustadz, alhamdulillah, maksudnya nggak tahu ya ini sih kita setiap kali bikin karya apapun itu berasal dari curahan hati kita masing-masing berlima ini yang memang jujur gitu. Jadi pernah waktu itu kita lagi ngobrol atau mengkaji-kaji lagu-lagunya si The Chapter, sebetulnya memang ujung-ujungnya lagu-lagunya kita ini bisa berujung ke religi. Gitu. Ujungnya, ya. Karena kita ketika buatnya juga dengan perasaan yang positif, perasaan yang semoga ini lagunya bisa bermanfaat seperti itu gitu. Belum nggak pernah, maksudnya dalam artian nggak disalahkan juga sih, terserah kembali kepada ininya. Ada yang misalnya sedang lagi depresi, lagi putus cinta misalnya, harus bikin lagu kayak gitu, nggak apa-apa gitu, dan lagunya